这么多年一转眼，却不是什么安修静养之地，可以将此书拿去。不愧是妖兽海员，没想到能在此处随便比个关都能遇到渡劫化形。金霞道友也是来猎坤众，还真是巧了。这化形大妖的来了，严守，二位身怀祸事，图本人。慢的。好，一言可叫你往我这儿来啊！ Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pasukan Istana Bintang yang sudah siap untuk bertempur. Saat itu banyak sekali kapal induk yang saling berhadapan. Bahkan Jin Kui juga sudah bersiap dengan formasi miliknya. Di sisi lain, aliansi anti bintang juga sudah mempersiapkan pasukannya. Saat itu Wen Tianren melaporkan pada gurunya yang dikenal sebagai Arsain Shikpats atau kultivator 6 jalan. Ia bilang jika semuanya sudah siap. Gurunya menjawab bahwa kita tak perlu terburu-buru. Sedangkan di sisi lain terdengar suara Wan Sangu yang sudah tidak sabar dengan pertempuran kali ini. Dan Wan Sangu sendiri merupakan bibi dari Wan Tianming. Setelah itu terdengar suara dari Wen Qing yang merupakan salah satu orang suci ganda. Ia berkata jika kunjungan ini jarang sekali kakakku dan bibiku datang. Sehingga tamu terhormat seperti kalian haruslah diperlakukan dengan baik. Ling Xiaofeng sebagai suaminya juga mengingatkan jika hari ini kita akan bersatu untuk mengalahkan musuh. Ternyata Nona Ling juga yang Hanli temui sebelumnya adalah anak dari orang suci ganda. Dituliskan jika pertempuran Istana Bintang melawan aliansi anti bintang akhirnya dimulai. Istana Bintang sendiri dipimpin oleh orang suci ganda. Sedangkan aliansi anti bintang dipimpin oleh Wan Sangu dan kultivator 6 jalan. Di sela-sela pertempuran, mereka juga mencari keberadaan periuk Sutian. Sementara saat ini Hanli pergi ke sebuah pulau di laut luar dan tak ada satupun jejak yang diketahui oleh mereka. Sin berpindah ke seorang pria yang protes karena tak bisa kembali ke laut dalam. Namun penjaga itu menjelaskan jika sudah terjadi pertempuran di Istana Bintang. Walaupun pria itu sudah memberikan uangnya, masih tak mungkin untuk pergi ke sana. Secara tiba-tiba muncul Hanli dan beberapa kultivator dari arai teleportasi. Sehingga penjaga itu menyuruhnya agar kau tanyakan saja pada mereka. Pria itu menjelaskan jika namaku adalah Gong Sun Yun. Dan ia bertanya apakah yang dikatakan penjaga ini memang benar adanya. Hanli menjawab bahwa memang benar saat ini Istana Bintang sedang berperang. Sedangkan aku sendiri berteleportasi ke sini karena tak mau terlibat dalam urusan mereka. Yang hal itu membuat Gong Sun merasa khawatir karena keluarganya berada di kota Tianxing. Hanli berusaha untuk menenangkannya sebab kota Tianxing sedang dalam kondisi aman. Hanya saja karena pertempuran ini, maka akan sulit untuk masuk ataupun keluar dari sana. Mendengar perkataan itu, Gong Sun Yun mulai merasa tenang. Lantas Hanli bertanya tentang Pulau Ciyuan ini yang berada di laut luar. Gong Sun menjawab jika aku akan memperkenalkannya pada kalian. Dan mereka pun segera dibawa ke dalam kota Black Rock. 天星城眼下是安全的，
只能先委屈下婆娘和小幸了。啊，给诸位好好的介绍一番。这进出不是很方便。 Hanli menyadari jika tempat ini terlihat sangat makmur. Sementara seorang pria mengatakan jika di tempat ini segala informasi dijaga dengan sangat ketat. Lalu apakah yang melakukan semuanya adalah Istana Bintang? Gongsun memberitahu bahwa tempat ini dijaga oleh orang-orang kuat yang misterius. Namun kalian tak perlu khawatir karena tempat ini adalah tempat bagus yang diimpikan banyak kultivator. Kemudian Gongsun menunjukkan sebuah pavilion terbaik di kota ini. Selama kalian memiliki uang dan kekuatan yang cukup, maka senjata magis, hewan spiritual, dan obat-obatan langka dapat ditemukan. Tetapi kalian harus ingat jika di tempat ini dilarang menggunakan pil iblis untuk jual beli. Seorang pria bertanya, mungkinkah pavilion ini memiliki hubungan dengan monster? Gongsun menjawab jika tempat ini berada di dekat jurang laut monster, sehingga setelah Pulau Ciyuan tak ada orang lain yang tinggal di sini. 这齐渊岛背后的水啊，将信息封锁得这么紧密，让人求之不得的好地方来呀！无需担心，不需担心啊，与妖兽有渊源。 Seorang pria menjadi khawatir karena terdapat banyak monster. Tetapi Gongsun menjelaskan jika pulau ini memiliki banyak sekte kuat. Salah satunya adalah sekte Biao yang dipimpin seorang Naskensol bernama Master Miao He. Tak hanya itu, para tetua Istana Bintang juga sering datang dari waktu ke waktu. Lagi pula aku sendiri sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dan jika kalian tidak melanggar aturan, maka pasti akan tetap aman. Setelah itu terlihat seorang wanita cantik yang mempersilahkan mereka untuk masuk. Sementara Hanli berpikir jika aku mungkin bisa menemukan bahan untuk menyempurnakan Jiuku Lingsen. Di sana terdapat banyak sekali orang yang telah berdatangan. Ada juga pertunjukan tarian dari para wanita cantik. Dan para kultivator yang datang saling melakukan transaksi mereka. 元婴修士妙鹤真人坐镇，赫赫有名的妖兽海渊，说不定可以找到炼制九曲灵参的佛材。抽奖博彩，几位道友来试试运气吧。哎，谁？这是你的，一起。 Hanli menyadari jika tempat ini benar-benar megah. Apalagi para wanita cantik terlihat begitu akrab dengan para pembeli. Namun sayangnya ia masih belum bisa beradaptasi dengan situasi ini. Kemudian Hanli bertanya apakah pavilion ini menjual ramuan kuno dan resep spiritual. Gongsun menjawab jika di lantai atas terdapat tempat yang Anda maksud. Oleh karena itu Hanli pun segera pamit menuju ke sana. Setelah beberapa saat tibalah Hanli di lantai atas. Penjaga toko bilang jika benda ini adalah tanduk binatang Cornelian. Namun untuk embun 1000 daun, penjaga itu kesulitan saat mencarinya. Penjaga toko meminta maaf karena ia tidak tahu apa itu sebenarnya embun 1000 daun. Sedangkan Hanli bergumam jika seorang foundation establishment bersedia melayani sebagai manajer di sini. Oleh karena itu, ia menduga jika orang di balik pavilion ini pastilah luar biasa. 有吗？不便是这玛瑙烧的脚了。老夫管理了一辈子的原料店，人间阁背后的主人不简单啊！令人心甘情愿在此充当管事。 Penjaga toko bilang jika itu tercatat dalam kitab kuno, maka barang ini pasti memiliki nama lain. Sehingga ia pun segera pergi untuk bertanya pada pemimpinnya. Saat tiba di sana, ternyata pemimpinnya adalah Feng Xi. Ia memberitahu jika ada seseorang yang sedang mencari embun 1000 daun. Namun Feng Xi berkata, jika orang yang mengetahui nama barang ini memang sangat langka. Sehingga ia pun meminta agar orang tersebut mau datang untuk mengobrol. Hanli dipersilakan untuk bertemu dengan Feng Xi. Dan Feng Xi menyadari jika ternyata orang itu adalah kamu. Sungguh kebetulan beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap. Hanli berkata jika rupanya Anda adalah pemimpinnya. Sementara Feng Xi menjelaskan jika embun 1000 daun adalah kompanion Demon Grace.
yang berada di dalam sarang binatang iblis tingkat 8. Apalagi menjadi salah satu bahan untuk mencapai Nesken Soul, maka tak akan mudah untuk diperoleh. 这么多年一转眼，到这个名字的还真是少见呢，又岂能这么容易就被得手呢？好的枝叶，只不过也得8级。晚辈打扰了。无妨无妨。 Fengxi memberitahu jika wilayah ini adalah ras iblis jurang laut. Lantas apakah kau ingin mencoba keberuntunganmu? Hanli menjawab, dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku tidak ingin mencari masalah. Dan ia penasaran mungkinkah senior adalah pemilik dari pavilion ini. Fengxi mengatakan bahwa ini hanya sekedar cara untuk menghabiskan waktu. Tetapi jika kau ingin menemukan tumbuhan langka, maka ambillah kitab ini. Hanli segera berterima kasih dan mengambil kitab tersebut. Fengxi bilang jika aku pernah minum anggur denganmu waktu di Pulau Kuising. Dan kali ini kau harus mencoba anggur milikku. Lalu Hanli pun langsung meminum anggur yang diberikan. 也许碰碰运彩玉是妖族海渊，想找一些珍稀的药材。 还是莫要自讨苦吃了。在魁星岛喝了你的酒。 Hanli berkata jika anggur ini memang bagus dan memiliki rasa yang manis. Bahkan terdapat energi spiritual di dalamnya. Fengxi menjelaskan jika anggur ini terbuat dari campuran inti kultivator Foundation Establishment. Hal itu tentu saja membuat Hanli sangat terkejut. Namun Fengxi tertawa melihat ekspresinya. Dan ia bilang jika diriku hanya bercanda. Karena anggur ini tidak mengandung inti emas dan hanya terbuat dari beberapa tumbuhan. Walaupun begitu, setelah meminum anggur ini, kultivasimu akan meningkat 10 hingga 20 tahun. Hanli mengucapkan terima kasih sambil menjawab, jika aku akan membuat anggur yang bagus untuk membalas senior. 此酒乃是结丹修士的金丹，还有一种说不出的灵气，令人欲罢不能。所以味道才如此别致。此酒的后劲如此之大。Fengxi menegaskan jika kau tak perlu berterima kasih. Lagi pula aku belum pernah bertemu seseorang yang mengerti tentang anggur. Dan jika kita punya kesempatan bertemu lagi, maka aku akan memberikanmu anggur khusus terbaikku. Hanli segera pamit untuk bergegas pergi. Tapi tiba-tiba Fengxi mengingatkan jika tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi. Dan jika tidak ada urusan lain, sebaiknya kau harus cepat pergi. 这么多年没遇上懂酒的了。再酿出好酒，献于前辈。此晚辈就不打扰了。我请你品尝我的独家精酿吧，却不是什么安修静养之地。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kemunculan naga racun dan iblis kura-kura. Saat itu terdapat 3 orang kultivator yang ingin melawan mereka. Sehingga pertarungan di antara mereka akhirnya mulai terjadi. Sementara itu ketika pertarungan berlangsung, Hanli mengawasi pertarungan mereka dari kejauhan. 会是妖兽海渊。 没想到能在此处随便闭个关都能遇到渡劫化形。这金霞道友也是来猎观众，还真是巧了。这化形大妖的来了，严使徒，2位身怀祸事图本人。你要慢慢的。好，一言可千万别往我这儿来啊！ Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.